What's up brother? Balik lagi sama gue, The Art Sans. Sekarang kita mau bahas Sekarang kita mau bahas tentang yang lagi viral nih. Ada kemarin salah satu pekerja seni, dia membeberkan akhirnya, namanya Ami Fitria. Akhirnya dia membeberkan bahwa dia setahun yang lalu, sekitar tahun 2019, dia itu tuh diperkosa oleh seseorang, dimana seorang itu namanya disebutannya Gondes, tinggal di daerah Gondes atau Raffi Ismail lah. Jadi gini, kita dari awal postingnya ya. Ini postingnya nih, dia baru posting sehari yang lalu, terus langsung banyak ya reaksi dari warganet. Akhirnya si Ami ini membeberkan ceritanya gitu, bahwa setahun yang lalu dia bilang, ini bahasa Inggris sih dia postingnya. Jadi intinya itu udah hampir setahun dia akhirnya berani untuk membeberkan masalah ini, yang udah akhirnya yang setahun dia membeberkan masalah ini yang udah menghantui dia gitu. Jadi intinya tuh dia mendem masalahnya, terus dia itu nggak, soalnya dia tuh mau ngadu ke polisi tapi nggak punya banyak bukti gitu untuk masukin nih orang ke penjara. Jadi akhirnya dia posting di Instagram gitu. Nah jadi waktu itu tanggal 13 Agustus tahun lalu, ibunya udah pergi kerja sekitar jam 9 pagi. Nah kayaknya tuh ada seseorang yang bangun dia dari tidurnya. Nah dia masih samar-samar gitu. Terus dia lagi, ya namanya kita bangun tidur lah ya, kita namanya baru bangun tidur kan, kita masih agak-agak gitu deh, masih agak nggak sadar gitu, belum full apa ya namanya, belum full nyawa, kayak belum kekumpul gitu. Nah dia kira itu Osam, kayaknya ini temennya deh, Osama bin Eldam gitu. Nah terus dia akhirnya ngikutin, ada orang nih masuk ke rumah dia. Nah dia ngikutin ke tempat kamar gantinya. Nah nih cowok ini nih ngumpet nih di ujung. Nah dia tuh belum pernah ngelihat si cowok ini dalam hidupnya gitu. Taunya pas dia lagi mau bereaksi, dia mungkin kayaknya dia mau teriak, dia nih kayaknya dipukulin nih pakai benda tajam lah atau besi lah, sampai dia berdarah dari kepala, keluar darah dari kepalanya, terus hampir pingsan, dan dia jatuh ke lantai dengan beberapa luka dari kepala sampai bahunya dia. Terus dia ngeliat nih cowok megang pisau gitu. Nah ini si Ami ini dia eh, memohon supaya nggak dibunuh. Terus si cowok ini suruh Ami diem. Abis si cowok ini suruh maksa Ami diem. Nah terus dia kayak diperkosa gitu. Nah akhirnya Aminya bisa ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain ya, gimana, udah cewek terus digebukin hampir pingsan, terus cowok pegang pisaunya, ya daripada takut, mungkin Ami saat itu eh, shock kali ya, bingung, kasihan sih. Gue juga kalau misalnya kayak gitu, ya kita sih cowok beda ya, kalau perempuan mungkin beda gitu reaksinya. Tapi ya Ami waktu itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia mungkin shock, udah sakit juga, digebukin pasti. Gimana ya namanya, digebukin, dipukulin pakai benda tajam, mau udah gitu diancam mau dibunuh ya. Mungkin jalan satu-satunya dia saat itu pasrah. Aduh kasihan deh. Nah terus habis itu dia udah, habis si cowok ini selesai, tinggalin si cowok pergi dari kamarnya si perempuan ini. Terus akhirnya dia
di rumah dia waktu ada saat itu nggak ada siapa-siapa. Nah ini tetangganya akhirnya dia keluar ke tetangga cari pertolongan. Nah pada hari yang sama dia dikirim ke rumah sakit untuk diinterogasi oleh polisi dan dia laporan ke polisi gitu deh. Nah pada saat hari itu juga si cowok ini, si brengsek nih Raffi ini, dia kayak SMS gitu. Dia pertama minta maaf, tapi abis dia minta maaf dia sekaligus ngancem si Ami karena si cowok ini membiarkan Ami hidup gitu. Dia kayaknya menggunakan VPN gitu deh untuk neror IG lamanya si Ami. Nah ini namanya nih Raffi Ismalah nih, atau Gondes, tinggal di perkampungan belakang Permata Bintaro sektor 9. Dia suka nge-skate, dia suka main skateboard. Sumpah kalau misalnya suatu saat ketemu, kayaknya kita harus itu deh, pemerkosa tuh jangan lewat jalur hukum lah. Kalau menurut gue ya, janganlah, udah dihukum aja, atau ya diem aja kita karungin. Kalau gue sih ya nggak mau maafin lah, gila. Jalur hukum, kadang-kadang hukum suka nggak adil. RUU PKS aja nggak disahkan sampai sekarang. Aduh. Nah ini gue nemu di Twitter nih, namanya Raffi Ismalah. Ada yang nge-tweet nih dari RAI Space Cadet, Raffi Ismalah Gondes. Ini fotonya nih, postingan dari Ami gitu ya. Di Facebook, di replyan Twitter, di Facebook juga ada, tapi nggak tahu dia tuh IG-nya atau enggak. Katanya orang masih keliaran sepertinya, tapi foto dia foto lama semua. Terus ada juga yang ngasih di Facebooknya Gondase nih orangnya nih. Tuh dia pas dia neror Ami pakai IG lamanya si Ami. Minta maaf, dia panik buang HP-nya. Gue gak bermaksud nyakitin lo kok, cuma mau having sex. Buset deh. Coba cek seluruh lo, ada yang hilang gak? Kalau gue niat rampok juga udah gue habisin semua barang lo. Dia gak niat rampok, cuma mau having sex. Ngirim yang aneh-aneh, ngirim gambar jorok. Terus waktu itu bulan Desember, hai Ami apa kabar, udah gendut belum pelur perutnya? Gila dia ngirim. Ini orangnya. Nah ya yang sedihnya tuh kadang-kadang tuh masih ada aja nih warganet nih, dia tuh bilang kenapa sih pelaku bisa berbuat nekat pada Anda itu karena mungkin dari segi pakaian Anda yang terlalu seksi dan vulgar sehingga kepancing. Ya elah, lu kalau misalnya lu di negara, lu coba riset deh, kayaknya tuh ada di negara di Timur Tengah tuh yang udah segitu pakaiannya ketutup, itu pemerkosaan tuh banyak gitu. Jadi ini emang dasar, emang laki-laki bangsat aja. Gak bisa lah di itu disalahin gitu perempuan karena itu. Emang dasar laki-laki aja ini orangnya nih, Gondes. Kalau menurut gue ya, aduh, mungkin rumah dikunci sama namanya ya, dirantai terus lu pintu pagar dirantai, terus pintu rumah mungkin lo kunci double kali ya. Pintu rumah lo kunci double. Terus jangan, kadang-kadang tuh kita tuh aduh, susah sih, kasihan sih. Cuma kadang-kadang kita tuh suka meremehkan gitu. Cuma keluar sebentar doang, males dikunci gitu. Mendingan kita kunci dah, jangan sampai kita nggak kunci sama sekali gitu. Atau kadang-kadang karena kita lupa jadi kita nggak gembok atau apa ya, kunci rumah diamankan seaman-amannya. Terus itu salah satunya pelaku kejahatan
seksual dihukum sehabis-habisnya lah, dihukum apa kek, kebiri kek. Soalnya bisa aja korbannya itu keluarga deket lo gitu. Gila, gimana coba kalau keluarga deket lo terus pelaku pemerkosa atau pelaku pelecehan seksual pergi gitu aja nggak dihukum, perasaan lo apa? Ya kan, ya harus bisa bela diri, setidaknya cari barang aman lah atau apa, atau dan kalau tidur kamar dikunci, kalau bisa ya dikunci dari dalam seaman mungkin lah. Kasihan deh, semoga ini Ami Fitria ini dapat keadilan yang seadil-adil ya. Dan kalau misalnya kita ketemu nih siapa nih, Raffi Izamalah nih atau Gondes ini, kalau kita ketemu mendingan ya oke lah, kayak gitu aja brother. Hati-hati, stay safe ya semua, jangan lupa berdoa pada Tuhan.